Halo semuanya, jumpa lagi di Sinau Worek. Di video kali ini kita akan belajar standarisasi WAN seri Sinau Wide Area Network. Langsung aja kita pahami lagi tentang WAN, yaitu merupakan sistem jaringan yang menghubungkan antar autonomous system. WAN mencakup daerah geografis yang luas dan memungkinkan komunikasi antar dua perangkat yang sangat jauh. Kemudian implementasi teknologi. Pada implementasinya, teknologi WAN dapat bekerja pada lapisan data link atau gabungan antara lapisan fisik dan data link. Maaf, ini salah ketik ya. Kemudian lapisan data link dan fisik. Pada lapisan data link yang dikerjakan merupakan proses sinkronisasi digital yang juga dilengkapi dengan autentikasi. Jadi pada lapisan data link itu ada proses sinkronisasi digital yang dilengkapi dengan autentikasi. Kemudian pada lapisan fisik, sejumlah standarisasi pensignalan yang didefinisikan pada tipe jalur tertentu dengan kapasitas maksimal data yang dapat dimuat. Kemudian proses pertukaran data. Setelah jaringan terhubung dengan menggunakan media jaringan tertentu, selanjutnya untuk keperluan pertukaran data diperlukan suatu proses yang mengatur, yaitu proses encapsulation dan decapsulation. Ya. Kemudian masuk ke proses encapsulation, yaitu adalah proses pembungkusan data dengan menambahkan informasi kontrol dalam kurung header atau trailer di setiap lapisan model OSI atau TCP/IP saat data turun dari application layer ke physical layer. Kemudian tahap encapsulation apa aja? Tahap yang pertama ada data, yaitu informasi mentah dari user, kemudian masuk menjadi segmen, data dibungkus header transport layer, kemudian dirubah dalam bentuk package atau datagram, segmen dibungkus header network layer ya, atau ditambahkan IP address, kemudian dijadikan dalam bentuk frame by frame, paket dibungkus header dan trailer data link layer dimasukkan juga MAC address-nya, kemudian dirubah ke dalam bentuk bit, frame diubah menjadi sinyal fisik untuk dikirim ya, jadi melalui kabel. Nah, itu ya, jadi turun ya dari data sampai ke bit gitu ya. Kalau bit nanti pakai bilangan biner gini ya, 1010 gitu ya. Kemudian tujuan tahap encapsulation yaitu mengamankan data, melindungi data selama transmisi, menambahkan informasi kontrol yaitu header berisi source dan destination yang diperlukan agar data sampai ke tujuan. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah membentuk protokol, memungkinkan data dari aplikasi diubah ke format yang sesuai dengan media fisik. Itu tadi adalah tahapan proses encapsulation. Nah, sekarang kita masuk ke decapsulation. Ini kebalikannya ya. Yaitu decapsulation adalah proses kebalikan dari encapsulation yang terjadi pada perangkat penerima, di mana header dan trailer protokol dilepaskan dari paket data saat bergerak naik melalui lapisan model OSI atau dari physical ke application. Tahap decapsulation physical layer yaitu menerima data bit, meneruskannya ke data link. Kemudian dari data link layer memvalidasi frame alamat MAC dan melepas header frame. Jadi kalau MAC-nya benar, kemudian dilepas headernya ya. Kemudian dari data link layer masuk ke network layer, membaca IP tujuan dan melepas header paket. Kemudian transport layer. Masuk ke transport layer yaitu menyusun kembali segmen menjadi data utuh. Setelah disusun menjadi data utuh dari transport layer masuk ke session atau presentation application layer, memproses dan menerjemahkan data untuk pengguna. Jadi bisa dilihat lagi oleh pengguna dalam bentuk data ya. Kemudian tujuannya apa sih dari tahapan decapsulation, yaitu mengekstrak data asli, menghilangkan informasi tambahan header yang ditambahkan saat pengiriman, dan validasi yaitu memastikan data yang diterima tidak rusak atau salah tujuan, dan yang terakhir tujuannya adalah mengembalikan ke aplikasi, mengubah data mentah menjadi informasi yang bisa dibaca aplikasi penerima. Sekian dulu video kali ini, semangat terus untuk belajar dan selamat menunaikan ibadah puasa, sukses terus dan belajar terus di Sinau Worek.